Dan untuk membahas lebih lanjut terkait BP Haji yang berubah menjadi kementerian, kita telah terhubung dengan pengamat haji dan umroh Indonesia, Pak Ade Marfudin, serta Menteri Agama periode 2014-2019, Pak Lukman Hakim Syaifuddin. Selamat sore, Pak Ade. Selamat sore. Baik, Pak Ade, terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami di Berita Satu Sore, dan Pak Lukman Hakim sepertinya masih dalam proses untuk bergabung bersama kita. Kita akan mulai terlebih dahulu perbincangan kita. Pak Ade, tanggapan Anda berkaitan dengan keputusan DPR menyetujui BP Haji berubah menjadi kementerian begitu. Apakah Anda cukup optimistis pelayanan terhadap jemaah haji ini akan lebih baik setelah adanya kementerian baru ini? Ya, yang pertama terima kasih bahwa ada langkah untuk memberikan harapan tentang perbaikan haji ke depan, di mana pemerintah fokus khusus di haji dan umroh, dinaikkan dari BP Haji menjadi Kementerian Haji dan Umroh. Ini sebuah langkah awal, langkah yang maju, karena memang harus apple to apple. Dimana kalau Arab Saudi ada Kementerian Hajinya, otomatis di Indonesia pun harus Kementerian Haji dan Umroh. Ini artinya bahwa ada kesetaraan antara pemerintahan Arab Saudi dengan pemerintah Indonesia, sehingga dalam pengambilan keputusan tidak levelnya tidak jauh, karena adalah dua-duanya adalah selevel menteri. Jadi dari sisi kekuatan diplomasi, maka Kementerian Haji dan Umroh yang baru ini akan memberi harapan baru, mensetarakan tingkat diplomasi hubungan negara Arab Saudi dengan Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya karena fokus menggarap persoalan haji dan umroh, maka dari jauh-jauh hari lembaga ini akan lebih memperhatikan, akan lebih mempersiapkan jamaah haji yang tiap tahun untuk dipersiapkan dengan baik. Bukan hanya sekedar aspek administratif, bukan hanya sekedar persiapan-persiapan transportasi dan akomodasi, tapi juga pembinaan yang long time. Jadi jangka waktu yang panjang, jamaah haji yang antri yang cukup panjang bisa dimanfaatkan, dimaksimalkan menjadi sebuah kekuatan dalam pembinaan sebelum berangkat sudah pada pinter manasik hajinya. Ini saya kira perlu ada perencanaan yang baik. Karena esensi dari, di samping ada Kementerian Haji yang baru ditetapkan, juga kan disepakatinya juga adalah undang-undang yang baru yang mengatur itu. Maka undang-undang yang baru ini juga mengatur roda pemerintahan khusus dalam bidang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Nah ini kan sejalan, artinya penetapan kementerian ini juga dibarengi dengan landasan hukumnya, yaitu undang-undang terbaru tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Baik, Pak Ade, jika kita melihat penyelenggaraan haji sebelum-sebelumnya, tentu Anda mempunyai evaluasi poin-poin yang perlu diperbaiki dalam penyelenggaraan haji di tahun-tahun sebelumnya. Apa yang paling penting, menjadi hal krusial yang harus diperhatikan apabila nanti Kementerian Haji ini sudah mulai berjalan? Enggak, tentunya kan banyak aspek yang perlu diperbaiki. Karena BP Haji kemarin yang sudah mempelajari persoalan ibadah haji ketika 2 tahun yang lalu, artinya mereka sudah punya pengalaman walaupun belum ditetapkan. Ini kan meningkatnya menjadi Kementerian Haji ini juga dibarengi dengan pengalaman teman-teman. Apalagi yang mengisi Kementerian Haji nanti adalah orang-orang dari Kementerian Agama dari PHU misalnya. Tentunya teman-teman yang punya pengalaman di dunia di penyelenggaraan haji dan umroh. Hanya catatannya karena undang-undang yang baru ini kan tetap menggarisbawahi kehadiran KBIHU sebagai mitra pemerintah dalam pembinaan haji. Kemudian juga petugas juga ada, hanya tentu harus lebih kepada bagaimana peningkatan profesional ini menjadi sebuah, bukan hanya sekedar janji manis, tapi sebuah kenyataan yang perlu dibuktikan oleh Kementerian Haji. Misalnya bahwa turunan dari undang-undang itu tentang petugas haji adalah petugas haji yang apa? Petugas haji yang memiliki sertifikasi. Sertifikasi yang mana? Sertifikasi profesi keahlian. Untuk itu
apabila Kementerian Haji ingin membuktikan tingkat profesionalnya para petugas, maka buktikanlah dengan seluruh petugas haji, baik itu dari aspek transportasi, pembimbing ibadah, pendamping ibadah, di TPHI-nya, TPIH-nya, TKI-nya harus bersertifikat BNSP. Karena profesinya harus diuji bahwa ini adalah punya keahlian, kompetensi dalam bidang itu. Sehingga kita melahirkan petugas-petugas yang memang siap di lapangan. Dan bukan lagi petugas haji yang sifatnya musiman. Setiap musim kita selalu melahirkan petugas-petugas dadakan. Dadakan itulah yang melahirkan tingkat pemahaman tentang pekerjaan menjadi rendah, tidak maksimal. Untuk itu kita berharap ke depan Kementerian Haji ini melahirkan petugas yang permanen minimal 3-4 tahun masa kontraknya. Dengan demikian mereka akan memahami tugas dengan baik dan di sana bukan jadi jamaah, tapi justru menjadi petugas yang benar. Yang lain pakai kain ihram di Arafah Mina, maka dia memakai rompi petugas, sehingga bisa membedakan mana petugas haji, mana jamaah haji. Saya kira ke depan perlu ada penguatan mendalam tentang arti petugas itu sendiri. Yang kedua, saya kira ada pembinaan yang panjang tadi menjadi sebuah modal utama dari Kementerian Haji untuk mempersiapkan petugas jamaah haji yang layak untuk berangkat dari sisi keilmuannya, dari sisi pengetahuannya. Saya kira sangat potensial sehingga tidak ada lagi jamaah haji yang walaupun nanti ada tambahan kuota, bukan berarti kuota itu yang diberangkatkan pada tahun itu adalah yang siap, tapi yang belum berangkat pun harus siap. Artinya masa tunggu yang setahun 2 tahun ke sana, yang 2027, 2028 misalnya, harus sudah dipersiapkan ilmu manasiknya. Sehingga apabila ada tambahan kuota dari Arab Saudi, kita sudah siap secara keilmuan, nah tinggal mencarikan bagaimana menutup pembiayaannya. Pembiayaannya pun sama. BPK harus merencanakan dengan baik bahwa sekarang pelunasan itu tidak harus menunggu Kepres, tidak menunggu sidang DPR, tapi bisa diselesaikan lebih awal. Sehingga dengan demikian jamaah punya persiapan yang panjang, uangnya cukup secara sistem keuangan dan ilmu juga cukup dari sisi keilmuannya. Saya kira banyak PR yang perlu dilakukan oleh kementerian nanti yang baru ini. Pak Ade, termasukkah masalah syarikah begitu yang tahun kemarin ini menjadi banyak perbincangan begitu, banyak kritik juga terkait penentuan syarikah. Apakah ini juga harus benar-benar diperhatikan secara serius jika nanti ada Kementerian Haji agar yang kemarin tidak terjadi lagi? Ya, betul. Syarikah ini harus menjadi bagian dari harmonisasi antara pemerintah Kementerian Haji yang baru dengan syarikah. Karena syarikah mau tidak mau adalah yang ditunjuk oleh Arab Saudi, sehingga dari awal dibangun harmonisasinya, digitalisasinya, karena muatan kloter harus berdasarkan syarikah tadi. Jangan sampai satu kloter dibagi ke dalam beberapa syarikah. Ini catatan yang perlu diperhatikan ke depan. Jangan sampai satu syarikah diisi oleh kloter yang berbeda, tapi satu syarikah diisi misalnya dengan kloter utuh dari Indonesia. Saya kira perlu persiapan dan aspek digital harus menjadi penting diperhatikan oleh pemerintah ke depan, karena mau tidak mau kita harus mengikuti arah dari kebijakan Arab Saudi yang mengedepankan arti sebuah digitalisasi dalam sebuah proses-proses aplikasi yang ada di Tanah Suci Arab. Baik, Pak Ade, ini termasuk juga mengenai petugas haji permanen tadi Anda sebutkan di awal. Ini termasuk juga salah satu yang mengemuka isu dalam RUU ini adalah mengurangi kuota petugas haji daerah. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, petugas di daerah saya kira gini, kan itu dulu urgensinya adalah ingin bahwa ada petugas di daerah itu adalah menjembatani komunikasi antara jamaah haji yang datang dari daerah yang tidak punya kemampuan berbahasa, maka dia menjadi jembatan penghubung apabila ada kesulitan. Nah, tapi kenyataannya masih ada petugas-petugas di daerah yang ditempatkan bukan menjadi petugas, tapi adalah diisi oleh orang yang dadakan dari tim sukses dari baik calon bupati lah, apalah, itu semuanya itu adalah saya kira bahkan dari calon lurah yang diberangkatkan jadi petugas daerah, ternyata adalah dia tim sukses. Ini kan tidak benar. Nah, untuk itu saya kira petugas haji daerah harus betul-betul diseleksi yang punya kemampuan dari sisi kompetensi keilmuannya, bukan dari tim sukses tim sukses dari pejabat tertentu. Ini yang harus dikikis habis, yang harus dibenarkan, karena ini sudah menyalahi aturan profesionalitas dari sebuah tugas negara, tugas melayani. Kondisi di sana sebuah betul-betul menjadi tugas melayani jamaah haji, bukan sampingan, apalagi dia sebagai jamaah. Termasuk juga kesalahan
dari sisi. Kalau jadi tugas petugas aja, kalau jadi jamaah saja gitu. Termasuk juga mengurangi kuotanya ya, karena informasi yang mengemuka juga ini Pak Ade. Untuk itu kok Pak Ade. tentu harus diperhatikan. TPHD-nya mungkin tidak perlu karena jamaah sudah pada cerdas. Tapi kalau di daerah yang lain, misalnya dari tempat yang sangat jauh, Pencil, saya pikir masih ada pertimbangan petugas daerah. Jadi kalau daerah-daerah yang masih masih rendah tingkat pendidikan jamaah, maka itu perlu ada pendampingan. Tapi kota-kota seperti Jakarta, saya pikir perlu diperhatikan, dipertimbangkan, tidak perlu ada tugas haji daerah. Baik. Tadi menarik juga Pak Ade, apakah dengan pembentukan Kementerian Haji ini bisa meningkatkan daya diplomasi kita dengan Arab Saudi begitu? Karena kita sudah berbentuk kementerian, apple to apple tadi Anda mengatakan. Iya, otomatis akan terjadi kesetaraan karena tingkat pembicaraan diplomasinya setara, apple to apple tadi. Maka ini akan meningkatkan daya tawar, meningkatkan komunikasi baik, akan meningkatkan juga adalah kepercayaan publik, baik itu kepercayaan dari masyarakat maupun Arab Saudi, sehingga akan memudahkan komunikasi antara kedua negara. Ini yang perlu dibangun harmonis antara pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi. Mau tidak mau karena haji kita di Arab Saudi, mau tidak mau karena kita seluruh 40 hari jamaah haji kita akan di sana, maka harus punya hubungan baik dengan tuan rumah di sana. Bagaimana caranya adalah diplomasi, menjalankan komunikasi yang baik dengan pemerintah Arab Saudi. Yang akan dibangun tentunya apalagi rencana membangun kawasan haji terpadu dalam bentuk kampung haji Indonesia di sana. Ini sebuah wacana baik, wacana yang bisa diwujudkan apabila ini bisa terwujud pada masa Presiden Prabowo tahun ini. Baik, kita akan lihat seperti apa nanti yang terjadi begitu ya, persiapan apa. Tentu harapan kita seperti yang Anda sampaikan tadi Pak Ade, agar pelayanan jamaah haji kita meningkat dengan adanya kementerian ini. Terima kasih banyak Pak Ade sudah memberikan pandangan-pandangannya bersama kami di Berita Satu Sore. Selamat sore, salam sehat, Assalamualaikum.